Pakailah hamba-Mu yang akan memberitakannya dan lindungilah dia. Dan berilah kesempatan kepada setiap pendengar firman-Mu saat ini. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus dituntun kepada setiap kebenaran. Dengan perkataan-Mu yang memberikan jaminan bahwa Engkau sendiri yang bisa membukakan akan kebenaran kitab suci itu. Bukakanlah itu Tuhan kepada setiap murid-murid-Mu ini. Sehingga kami boleh hidup dan berjalan di dalam kebenaran-Mu untuk melayani-Mu dan bersaksi bagi Engkau. Kami serahkan akan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam penyertaan dan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari pasal klasik Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yohanes 3 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan kau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian itu. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama sejenak kembali melihat teks yang begitu luar biasa dan banyak kali menjadi bahan perdebatan, tapi bukan waktunya bagi kita untuk berdebat saat ini. Yang terbaik bagi kita saat ini adalah untuk
mempelajarinya bersama-sama. Ketika kita mendengar kata kasih, maka hal yang muncul adalah perasaan senang, bahagia, semangat, bergairah, dan keinginan untuk melakukan apa saja yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Yesus yang hatinya penuh kasih, selalu bergairah dan semangat, dan itu memotivasi dia untuk melayani dalam segala keadaan atau situasi. Seperti dalam cerita Yohanes pasal 3 ayat 1-17. Ayat 1 sampai 18 tadi. Meski tanpa membuat janji, ya, datang mendadak, Yesus tetap menggunakan waktu dengan semangat untuk melayani Sang Nikodemus, seorang ahli Taurat yang hebat itu. Padahal bisa saja Yesus mencari alasan dan mengatakan, seharian ini saya berjalan ke sana kemari, melayani, bekerja, saya letih. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Dia tidak berkata kepada Nikodemus, Nikodemus pulang dulu, baru besok kembali lagi ke sini untuk berbicara dengan saya, karena saat ini saya ingin istirahat atau tidur. Tidak demikian dengan Yesus. Dia menyambut Nikodemus dengan begitu baik. Bahkan melayani untuk menjawab berbagai pertanyaan yang Nikodemus mungkin sudah siapkan. Ingatlah bahwa banyak kali Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi meskipun demikian, dia tidak pernah menolak mereka yang datang mencari dia dan bertanya kepada dia tentang kebenaran. Entah itu pertanyaan yang disampaikan dengan pendekatan yang baik, seperti yang baru saja kita baca tadi, atau pertanyaan yang menyerang dengan tujuan mencari kesalahan atau menjatuhkan, dengan tujuan menjatuhkan Tuhan Yesus. Yesus tetap melayani dengan penuh kasih dan berusaha menolong para pemimpin rohani yang sudah sedemikian jauh dari Allah, bahkan boleh dikatakan sudah tersesat. Karena Yesus pernah mengatakan bahwa tempat kalian tidak jauh dari kerajaan surga, itu berarti ke neraka. Tetapi kita melihat di sini bahwa dia membuktikan bahwa kedatangannya adalah untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Itulah kasih sejati dari Tuhan Yesus. Dia melihat setiap orang itu perlu mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Meskipun nampaknya orang tersebut sudah jauh dari Tuhan. Biasanya kita kalau melihat ada orang yang begitu nakal di gereja, atau keras kepala, atau sering melawan atau memberontak, biasanya kita mau masa bodoh saja dengan orang-orang seperti itu. Biarkan saja. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Begitu dia ada peluang atau ada kesempatan, dia mendemonstrasikan kasih yang rela berkorban itu. Itulah kasih yang menciptakan harmoni, keindahan hidup, dan bahkan mendatangkan keselamatan. Itulah kasih surgawi yang mencari jalan untuk memperbaiki dan memulihkan. Ingatlah yang Yesus layani adalah seorang pemimpin, orang yang terkemuka dan tokoh agama. Kita tidak tahu apakah dia datang sebenarnya juga dengan hati yang agak sombong. Meskipun dia datang dengan diam-diam, tapi sebenarnya tujuannya ingin mendebat Tuhan Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan kalau dia merasa menang di dalam perdebatan yang tersembunyi, di mana orang lain tidak tahu, maka bisa saja dia mendeklar di luar bahwa saya sudah mengalahkan Tuhan Yesus, untuk meyakinkan teman-teman yang lain yang akhirnya bisa menghargai, menghormati dia dan jadi pengikutnya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus dengan mudah membuat orang yang nampaknya begitu cerdas, hebat, dan jenius benar-benar kelihatan sangat bodoh. Waktu Yesus mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali, dia menjawab dengan jawaban yang betul-betul bodoh, walaupun sifatnya bertanya.
Mana mungkin, mungkinkah saya bisa kembali masuk pada kandungan ibu untuk dilahirkan kembali? Ini Om Niko satu ini, Nikodemus maksud saya, itu agak pinter-pinter bodoh. Kalau bodoh-bodoh pinter masih lebih bagus, karena kelihatannya bodoh padahal dia pintar. Gitu. Sampai Yesus mengatakan demikian. Bagaimana kamu pengajar Israel tidak tahu apa yang saya maksud, paraphrase. Yang dimaksud oleh Yesus itu lahir dari air dan roh. Itu ada sebenarnya di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Itu jawabannya ada di situ. Dan sebenarnya kalau dia mengaku sebagai guru besar atau paling tidak pengajar Israel, seperti yang Yesus katakan, karena Yesus notice dia adalah seorang pengajar Israel, dia mestinya tidak bisa melupakan karena ini ayat yang begitu penting. Di sini nampak bahwa para ahli Taurat, orang Farisi, belajar lebih kepada bagaimana mengkulturisasikan ya, hal-hal atau menjadikan itu ajaran yang diberikan turun-temurun, tetapi nantinya menjadi ajaran manusia, ajaran budaya, ajaran kultural yang jauh dari Tuhan. Dan Yesus mau mengembalikan hal itu. Allah pernah mengingatkan itu di dalam perjanjian lama, di dalam Yehezkiel 26 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan tahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Di sini sangat clear gitu. Maksud daripada lahir dari air dan roh sangat jelas. Gitu. Bahwa kamu akan dibersihkan dengan air yang bisa menyucikan atau membersihkan kamu dari kotoran. Nah, itu adalah darah Yesus. Nanti kita lihat dalam teks ini, di dalam Yohanes 3 ini, penjelasannya. Dan kemudian roh itu akan diam. Ya, Roh Kudus itu turun nanti. Kalau di masa perjanjian lama, Roh Kudus kalau mau memakai seseorang itu datang, nempel sebentar, memberikan skill, karunia, talenta yang mau dipakai pada waktu itu untuk misalnya untuk membangun bait Allah atau perlengkapan bait Allah. Roh Kudus datang kasih kalian. Setelah itu dia meninggalkan orang itu. Tetapi di masa anugerah ini Roh Kudus diam di dalam hidup orang-orang percaya. Luar biasa, saudara. Allah sendiri mau berdiam. Roh Allah sendiri mau berdiam di dalam hidup kita. Dengan tujuan, setelah disucikan dan dibersihkan dari dosa, dia mau untuk kita berjalan bersama dia. Karena dia tahu dengan kekuatan kita sendiri berjalan di dunia ini, kita akan kalah dan gagal dan banyak mengalami kejatuhan. Roh Kudus akan menuntun kita di dalam setiap kebenaran firman. Sehingga kita mengerti apa yang merupakan isi hati Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Rohku, ayat 27 dari Yehezkiel 36 ayat 20. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Saudara, pemimpin Israel yang merasa tahu semua, itu dilumpuhkan dalam sekejap. Melalui apa yang sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia bisa lupa. Dia lupa karena terjebak dengan agenda-agenda tersembunyi untuk mengalahkan Yesus dalam debat yang diam-diam. Tapi kita akan melihat bahwa Nikodemus mengalami perubahan, saya percaya, di dalam pandangannya kepada Tuhan Yesus.
Setelah Yesus dalam tanda petik sebenarnya mempermalukan dia dengan cara mengingatkan kepada ajaran Nabi Yehezkiel atau firman yang dituliskan oleh Nabi Yehezkiel, maka Yesus tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam amarah. Yesus sendiri nggak menjadi marah karena situasi itu atau menjadi begitu emosi terhadap Nikodemus, tetapi justru Yesus menolong Nikodemus untuk mengerti siapa Yesus dan rencana Allah. Kalau pada hari ini banyak orang yang merasa diri pandai, pintar berdebat, pintar untuk memakai ayat-ayat firman Tuhan. Hari ini yang merasa, bahkan ada yang mungkin tidak mau pakai lagi ayat-ayat firman Tuhan, tetapi lebih memakai pendekatan kultural. Pendekatan yang diterima oleh banyak orang, tetapi sebenarnya sedang meninggalkan kebenaran kitab suci. Bahkan ada kelompok yang bahkan mengusir Yesus. Kita lihat ahli Taurat orang Farisi berkali-kali mengusir Yesus. Karena mereka berpikir bahwa mereka sudah lama belajar dan sudah hafal ayat-ayat Alkitab. Dan merasa sudah tahu semua. Ya, itu para ahli Taurat waktu itu. Adakah kira-kira orang-orang yang seperti itu pada hari ini? Orang-orang Kristen pada hari ini yang merasa sudah tahu banyak ayat firman Tuhan, sudah mengerti, punya pengetahuan begitu banyak. Kita perlu memikirkan kembali bahwa itu semua perlu dipakai untuk melayani Tuhan dan membawa kabar baik kepada semua orang. Yesus datang untuk membawa kabar baik. Dan ketika ada kesempatan dia melayani dan ingin supaya Nikodemus diselamatkan, dia sharing kabar baik itu. Dia mengatakan ada 5 hal penting di sini yang saya catat. Yang pertama dalam Yohanes 3 ayat 13. Yesus melayani Nikodemus dengan menjelaskan bahwa hanya yang datang dari surga yang bisa menjelaskan hal-hal surgawi. Yohanes 3 ayat 13. Dia datang dari surga. Yesus datang dari surga, bukan dari tempat yang lain. Saudara, kalau ada orang datang kepada Anda, tetapi tidak memiliki dasar, kita punya dasar yang kuat karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang datang dari surga. Dan dia sekarang naik ke surga, ke tempatnya. Yohanes 14 mengatakan dia pergi, ayat 1 dan 2 menyediakan tempat di sana. It's clear gitu. Yesus tahu tempatnya yang dari surga. Yang kedua, kita lihat bahwa Yesus menerangkan bagaimana cara keselamatan disediakan Allah, yaitu melalui kayu salib. Mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 14. Saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kalau Anda tahu sejarah bagaimana orang-orang dipatok ular karena keserakahan mereka, dan Musa berdoa, minta Tuhan selamatkan umatmu, kasihanilah, dan Musa disuruh mengangkat tinggi-tinggi ular di padang. Dan setiap orang yang percaya melihat tongkat ular yang ditinggikan itu, mereka selamat. Demikian juga Yesus akan ditinggikan di atas kayu salib. Ini berita salib disampaikan kepada Nikodemus, ya, supaya dia melihat ada jalan keselamatan. Lalu juga dikatakan di dalam ayat yang ke 16, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Ini semua dilakukan karena kasih Allah yang begitu besar. Sampai di dalam ayat 17, ya, Yesus itu diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Allah tidak pernah murka kepada dunianya untuk kemudian dihukum. Ada waktunya nanti. Ini adalah masa kesabaran Tuhan di mana Tuhan berikan kesempatan kepada setiap orang. Kepada setiap orang, termasuk kepada Nikodemus. Ya. Yesus menyatakan, aku datang ini untuk menyelamatkan dunia. Aku diutus oleh Allah. Luar biasa. Itu adalah kasih yang begitu besar.
kasih yang menyelamatkan, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus tahu, yang kelima, ada konsekuensi dari ketidakpercayaan, yaitu kebinasaan. Yohanes 3 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus datang untuk menolong umat manusia, dan cara dia menolong adalah dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Dan dia datang dengan mengajar bagaimana melayani, bagaimana memberitakan kabar baik, bagaimana memberitakan Injil, dan dia tunjukkan. Memang cara memberitakan Injil bisa berbeda-beda. Waktu penginjilan kepada Nikodemus, Yesus memakai konsep kelahiran baru. Tetapi kepada wanita Samaria di Yohanes pasal 4, Yesus memakai pendekatan menawarkan air hidup yang bisa menghapus dahaga rohani. Ya, ada banyak cara untuk kita menyampaikan Injil. Tapi yang terpenting adalah agar orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika mereka menerima karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah menerima Injil atau kabar baik. Dan itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan mau mereka bertobat dan datang kepada Tuhan. Jadi, meskipun kita ahli di dalam teologi, ahli di dalam studi perjanjian lama, perjanjian baru, sistematik teologi atau dogmatika dan sebagainya, ya, tapi kalau kita kehilangan relasi dengan Tuhan karena kita belum pernah untuk menerima Dia, kita tidak akan ada jalan keselamatan. Karena dikatakan kalau engkau menolak anak Allah, Anda sudah berada di bawah hukuman. Ya. Kiranya kabar baik ini, bahwa Yesus yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih Yesus adalah kasih yang menyelamatkan. Dia tidak mau ada orang yang binasa. Dia sendiri yang menyediakan dirinya nanti ditinggikan di atas kayu salib. Dia datang dari surga dan menjelaskan hal itu kepada umat manusia, supaya umat manusia tahu kasih Allah yang begitu besar. Itulah tujuan kedatangan Yesus, yaitu keselamatan umat manusia. Tahukah saudara bahwa Nikodemus akhirnya membela Yesus di tengah teman-temannya? Anda bisa cek itu di dalam Yohanes 7 ayat 50 sampai 51. Dan bukan hanya itu saja. Nikodemus di dalam Yohanes 19 ayat 39 kita melihat bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama untuk lebih membagikan kabar baik ini seperti Yesus membagikan. Jangan terlalu khawatir kalau kita melihat orang begitu hebat nampaknya, mungkin dia milioner, mungkin dia orang kaya, mungkin di dalam hatinya ada kekosongan seperti Nikodemus. Dia tidak puas dengan apa yang dia dapat sampai dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang merasa bahwa saya sudah belajar semua, tapi kok masih belum sampai, kemungkinan kita belum pernah membuka hati secara pribadi karena Tuhan mau relasi. Kekristenan itu bukan agama, tetapi relationship with Jesus, our Lord and Savior. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.